Selamat pagi. Ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan berbicara mengenai model matematika. Apa itu model matematika? Model matematika adalah penerjemahan permasalahan sehari-hari ke dalam bahasa atau lambang matematika, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara matematis. Atau kalau waktu kalian dulu di SMP atau di SD, bahkan di SMA juga sudah sering mengenal atau tahu istilah soal cerita kalau di matematika. Nah, ini sebenarnya sama dengan itu gitu ya. Jadi, permasalahan sehari-hari yang diterjemahkan ke dalam bahasa atau lambang matematika sehingga persoalan itu bisa diselesaikan. Nah, merancang atau membuat model matematika dalam suatu masalah program linier adalah menentukan fungsi tujuan beserta kendala yang harus dipenuhi dalam masalah program linier itu. Lebih jelas, mari kita simak persoalan ini. Misalkan ini, Sekar mau membuat tiramisu dan cheesecake. Tiramisu membutuhkan 100 gram terigu dan 25 gram mentega. Sementara cheesecake membutuhkan 50 gram terigu dan 50 gram mentega. Sekar hanya mempunyai persediaan 2,5 kilo terigu dan 1 kilo mentega. Sekar akan membuat tiramisu dan cheesecake sebanyak mungkin dari bahan yang tersedia. Dari persoalan ini, kita disuruh menentukan model matematikanya dulu, gitu ya. Belum penyelesaiannya, tapi ini yang diminta hanya model matematikanya dulu. Maka langkah yang kita lakukan untuk mempermudah, ini kita buat tabelnya dulu dah. Nah, begini. Kita buat tabelnya supaya nggak pusing tadi ya. Tiramisunya butuh 100 gram terigu, 25 gram mentega. Cheesecake-nya 50 gram terigu dan 50 gram mentega. Persediaannya dari 2,5 kilo kita rubah ke gram menjadi 2.500 gram. Menteganya menjadi 1.000 gram. Ini kita buat seperti ini supaya memudahkan. Nah, sekarang berikutnya baru kita buat model matematikanya. Kita misalkan banyak tiramisu itu X, kemudian banyak cheesecake-nya itu Y. Saya tampilkan lagi yang tadi. Nah, ini yang tabel yang kita buat tadi, supaya nanti kita nggak bingung. Berikutnya, kita akan membuat model matematikanya. Ini model matematikanya. Karena tiramisu dilambangkan X, cheesecake-nya dilambangkan Y, maka kita bisa mengatakan bahwa menjadi untuk yang terigunya menjadi 100 X ditambah 50 Y harus lebih kecil sama dengan 2.500. Kenapa kok harus lebih kecil, Bu? Karena persediaannya hanya 2.500. Nah, kemudian kenapa kok nggak 100 X ditambah 25 Y, Bu? Karena kita memisalkan tiramisunya X. Kalau nanti misalnya, sebentar. Karena kita yang misalkan tiramisunya adalah X. Nah, ini kita misalkan tiramisunya X, nggak mungkin kan di sini menjadi 100 X ditambah 25 X gitu kan. Persediaannya berapa? Jadi harus ke sini. Ya, ke sini. Jadi 100 X, ini maka modelnya menjadi gini. 100 X ditambah 50 Y harus lebih kecil sama dengan 2.500. Persediaannya hanya segini. Jadi paling banyak harus menggunakan 2.500 ini untuk terigunya gitu ya. Jadi 100 X ini semuanya untuk terigu ya. 100 X ditambah 50 Y ini untuk terigu semua. Nah, yang untuk mentega menjadi ini dari sini ke sini menjadi 25 X ditambah 50 Y lebih kecil sama dengan 1000. Jadi ini maksimal segini, 1000 ya. Nah, ini dinamakan dengan fungsi kendala atau disebut dengan fungsi kendala. Berikutnya, kita bicara mengenai barang. Maka jumlah barang itu tidak mungkin negatif. Maka harus ada ini, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Karena mewakili barang, maka tidak mungkin negatif. Jadi, sekali lagi, untuk membuat model matematikanya, ini bukan 100X ditambah 25Y, karena satu terigu, satu mentega, bukan, tetapi semuanya ini ke sini, sama-sama ini kebutuhan terigu, yang ini kebutuhan mentega. Baik.
Lanjut, kalau misalkan Sekar akan membuat tiramisu dan cheesecake sebanyak-banyaknya dengan keuntungan K sama dengan AX ditambah BY. Nah, ini nanti di beberapa buku mungkin tidak K menyebutnya. Seperti di video sebelumnya, pada saat bicara mengenai nilai maksimum dan minimum, itu bisa saja menuliskannya begini, F X, Y sama dengan AX ditambah BY. Bisa jadi ketemu begini, ya bentuknya. Bisa jadi. K-nya disebut fungsi tujuan. Fungsi tujuan harus dibuat menjadi optimum. Ini, optimum. Optimum artinya apa? Bisa maksimum, bisa minimum. Kalau maksimum sih mungkin sudah biasa. Masa iya sih, Bu, minimum ya? Oke, pemikiran kita jangan hanya sebatas pada bahwa oh ini selalu mencari keuntungan, keuntungan bukan. Kalau di bidang-bidang perdagangan, oke, bisa jadi selalu yang kita kaitkan yang maksimum. Nah, saya akan memberi contoh, misalkan untuk yang minimum itu apa? Misal begini, pada saat kita sedang sakit, kita pergi ke dokter. Nah, pada saat ke dokter, biasanya kita akan diberi obat oleh dokter. Kemudian kita bisa menebus obatnya itu di apotek rumah sakit itu atau di luar kita membeli obatnya. Nah, pertanyaannya sekarang, pada saat kita akan membeli obat itu, kita menginginkan biaya yang sekecil-kecilnya atau yang sebesar-besarnya? Pasti semua orang akan menjawab bahwa kita akan menginginkan yang sekecil-kecilnya. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan minimum. Nah, jadi tidak selamanya. Jadi, tapi dengan pengertian bahwa bukan berarti kita mengurangi dosis yang diberikan dokter, bukan, gitu ya. Kita berusaha bagaimana caranya memenuhi dosis obat yang diminta dokter, tetapi dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Atau contoh lain, misalkan begini, Pak Tani akan memberi pupuk sawahnya, luasnya 1 hektar, misalkan begitu. Untuk memberi pupuk itu dibutuhkan dua buah jenis pupuk, misalkan. Maka, supaya tidak mengurangi kadar pupuk yang dibutuhkan dan harus dihitung, maka pasti Pak Tani menginginkan biaya yang sekecil-kecilnya kan ya untuk membeli pupuk tersebut gitu ya. Ini contoh-contoh yang minimum, masih banyak lagi contoh-contoh lain untuk yang minimum. Oke, itu tadi contoh-contoh maksimum dan minimum. Masih banyak contoh yang lain yang nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Berikutnya, kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Misalkan, dari contoh, jika tiramisunya dijual dengan harga 8.000 dan cheesecake-nya dijual dengan harga 10.000. Berapa banyak Sekar harus membuat tiramisu dan cheesecake sehingga mendapat keuntungan yang maksimal? Ingat ya, bahwa tetap sesuai bahan yang ada. Maka, langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari model matematika yang tadi sudah kita buat. Nah, berikutnya ini kita lihat. Di sini 100X ditambah 50Y lebih kecil sama dengan 2.500. Kemudian 25X ditambah 50Y lebih kecil sama dengan 1.000. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Sejauh ini bisa kita sederhanakan dulu, gitu ya. Toh ini hanya menggambarnya saja. Maka sama-sama kita bagi berapa? Kita bagi 50. Ini dibagi dengan 50. Yang ini kita bagi 50. Yang ini kita bagi 50. Maka bentuknya menjadi 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 50. Yang ini sama kita bagi 25. Ini dibagi 25, yang ini dibagi 25, yang ini dibagi 25. Maka menjadi X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 40. Kita gambarkan dulu ini sistem pertidaksamaan liniernya. Di video sebelumnya saya sudah menerangkan bagaimana kita menggambar
daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Langkah pertama kita gambar dulu, ini ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian kita gambar garis yang pertama, kalau ini saya, misalkan sebentar, ini saya sebut sebagai G1 gitu ya, ini G1. 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 50 karena bukan merupakan hasil kalinya, berarti 50 untuk yang Y ya, untuk yang Y. Untuk Y-nya berarti sama dengan 50 dibagi dengan 1, berarti sama dengan 50. Untuk X-nya berarti 50 dibagi dengan 2, berarti sama dengan 25. Berarti di sini 50, yang di sini sama dengan 25. Lanjut. Nah, berikutnya kita cari daerah himpunan penyelesaiannya dulu. Ini dikatakan lebih kecil sama dengan 0. Lebih kecil sama dengan 0, berarti 2X, misalnya tulis 2X ditambah Y, lebih kecil sama dengan 50. Sini saya masukkan 0, berarti 0 ditambah 0 terhadap 50 lebih kecil. Benar atau salah? Benar. Oke, ini benar. Berarti 0,0-nya diarsir atau tidak? Tidak. Oke, berarti kita arsir ke sana. Oke, ini. Selesai kita gambar G1. Berikutnya kita mau menggambar yang G2. G2 kita gambarkan G2. Ini kita gambarkan G2. G2 ini G2. X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 40. Saya bisa menggambarkan untuk Y-nya berarti sama dengan 40 dibagi dengan 2 sama dengan 20. Untuk X-nya berarti 40 dibagi dengan 1 sama dengan 40. Berarti di sini sama dengan 20, di sini sama dengan 40. Kemudian kita lihat di sini X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 40. Saya ujikan pakai 0,0. 0 ditambah 0 terhadap 40 itu lebih kecil. Benar atau salah? Benar. Oke. Kalau benar berarti dia bersih. Karena kita sekali lagi, mungkin kalau baru yang lihat video ini pertama kali, di video sebelumnya sudah sepakat bahwa yang bersih itu adalah yang daerah himpunan penyelesaian. Karena kalian bekerjanya pakai buku tulis. Sebentar, ini supaya nanti bukan dikirain himpunan penyelesaian. Ini saya teruskan ke sana. Oke. Ya, ini saya teruskan ke sana. Oke. Nah, berikutnya di situ dikatakan bahwa X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Maka ini harus diarsir dulu. Oke. Ini harus diarsir, ke sini juga harus diarsir. Oke, baik. Dari sini kelihatan bahwa DHP-nya mana? Ini DHP-nya. DHP. Oke ya. Nah, berikutnya saya akan memberi titik-titik pojoknya. Ini titik pojoknya, saya pakai pen lain dulu biar kelihatan. Oke, ini titik pojoknya saya beri nama A. Yang di sini saya beri nama B, yang di sini saya beri nama C, yang di sini saya beri nama D. Oke, berikutnya yang A udah kelihatan di 0,0, B-nya di 25,0. Di sini di 0,20. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang C. C berapa, Bu? Nah, caranya bagaimana? Masih ingat kemarin? Itu kita cari titik potongnya 2X ditambah Y sama dengan 50. Satu lagi, yang ini langsung saya kalikan 2 aja ya. Langsung saya kalikan 2, berarti menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 80. Ini langsung saya kalikan 2. Oke, kalau kita kurangkan, di sini berarti menjadi berapa ini? Min 3Y sama dengan min 50 dikurangi 80 min 30. Y-nya berapa? Y-nya 10. Y-nya kita ketemu 10,
X-nya kita masukkan ke salah satu yang sederhana. X ditambah 2Y sama dengan 40. X ditambah 2 kali 10 sama dengan 40. X ditambah 20 sama dengan 40. X-nya sama dengan berapa? Ya, betul, 20. Oke. Maka C-nya ini titik potongnya di 20,10. Yang ini di 25,0, yang ini di 0,20. Yang ini A-nya di berapa? 0,0. Oke. Nah, setelah kita ketemu ini tadi, titik A-nya ketemu, titik pojok A-nya 0,0, B-nya 25,0, C-nya 20,0, dan D-nya 0,20, kemudian kita substitusikan titik-titik pojok ini ke fungsi tujuan. Nah, substitusikan langkah kedua, substitusikan titik pojok yang ada pada DHP ke fungsi tujuan. Nah, ini. Oke. Ya, titik pojoknya A-nya 0,0, K-nya 8.000 X ditambah 10.000 X Y. Ini dapat dari mana, Bu? Tadi dijual dengan harga 8.000 dan 10.000. Tiramisunya 8.000, cheesecake-nya 10.000. Kita masukkan 0, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0, dia otomatis 0. Kita masuknya berikutnya. Titik pojok yang B, 25,0. 8.000 kali 25, 200.000. Yang C kita masukkan 20,10. 20 kali 8.000 ditambah 10 kali 10.000, 260.000. Yang D kita masukkan 0,20, jadi ketemu 200.000. Kalau kita cermati dari A, B, C, dan D, kita lihat bahwa yang paling besar tuh ini. Ini menghasilkan yang paling besar, 260.000. Maka, apa yang bisa kita simpulkan dari keadaan ini? Ini yang bisa disimpulkan. Jadi, untuk mendapat keuntungan maksimum, Sekar harus membuat 20 tiramisu dan 10 cheesecake. Sekarang kita mau buktikan, apakah dengan Sekar membuat 20 tiramisu dan 10 cheesecake, itu bahan yang tersedia itu cukup nggak? Gitu ya. Misalkan saya terigu, untuk yang terigu. Terigu 20 tiramisu dikalikan terigunya butuhnya tadi 100 ditambah 10 cheesecake berarti 50 terigunya. Ini berarti 2.500. 2.500 ya kan? 20 kali ini 2.000 ditambah 500. Oke, untuk yang mentega. Untuk yang mentega 20 tiramisu dikalikan dengan 25 ditambahkan 10 cheesecake dikalikan dengan 50. Ini menjadi 500.000. Ternyata tidak melebihi persediaan terigu dan mentega, pas habis 2.500 dan 1.000. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk bagaimana kita menyelesaikan model matematika dengan menggunakan program linier. Sekali lagi, tidak hanya yang berkaitan dengan maksimum, bisa saja yang terkait dengan minimum. Langkah-langkahnya sama, kita buat model matematikanya dahulu, setelah itu kita gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya, kita cari titik-titik pojoknya, setelah itu disubstitusikan ke fungsi tujuannya. Demikian untuk video kali ini terkait dengan model matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat!